Di video kali ini kita akan melihat bagaimana Iren Karisma Sukandar menang tanpa sedikit pun mengalami tekanan. Akurasi Iren bahkan mencapai 95%. Di game ini lawan Iren adalah pecatur Denmark Ellen Nielsen. Permainan dimulai dengan kuda F3, dijawab D5, dan Iren seperti biasa mendorong B3. Langkah yang sangat disukainya mempersiapkan gajah fianchetto ke petak B2. Setelah kuda ke petak F6, gajah fianchetto, lalu C5, Iren mendorong E3, mempersiapkan gajah petak terang untuk menyerang. Dijawab dengan kuda C6, D4, tantangan pada pion C. Ellen Nielsen menjawab dengan gajah G4, mempining kuda. Oleh karena itu, gajah E2 keluar, mematahkan pining sekaligus persiapan untuk rokade. Ellen Nielsen kemudian mendorong E6, mempersiapkan gajah petak gelapnya untuk berkembang. Lalu Iren mengamankan raja. Setelah itu, terjadi pertukaran pion, pion makan pion. Lalu gajah E7 persiapan rokade, kemudian Iren mengusir gajah. Ellen Nielsen menarik mundur gajah ke petak H5 dan kuda B dikembangkan ke petak D2. Setelah itu, hitam akhirnya bisa rokade. Permainan kemudian berlanjut. Di posisi ini, Iren mengadu kuda sekaligus menyerang gajah. Ellen Nielsen terlebih dahulu menukar gajah. Setelah menteri makan gajah, lalu benteng C8, memberikan bayang-bayang pada pion C. Iren merespon dengan C4, pion makan pion, lalu kuda makan kuda, ancaman pada menteri. Di posisi ini, hitam memutuskan mengambil kuda dengan pion, sehingga setelah kuda makan pion, hitam memiliki 2 pion lemah. Permainan kemudian berlanjut. Ellen Nielsen membawa kuda ke petak D5, lalu benteng A diaktifkan ke petak C1. Setelah benteng E8 memberikan shadowing pada menteri, Iren membalas dengan kuda E5, mengancam pion. Oleh karena itu, hitam mendorong C5. Namun, Iren punya balasan menteri F3, mengancam pion F. Ini langsung direspon dengan F6, mengusir kuda. Kuda kembali ke petak C4, lalu pertukaran pion terjadi. Iren mengambil pion dan mengancam pion A7. Ellen Nielsen lanjut mengadu gajah, dan di posisi ini Iren tidak makan gajah. Dia mengaktifkan benteng F ke petak D1, memberikan shadowing pada menteri. Setelah gajah makan gajah, benteng makan gajah, menteri terkena shadowing dan pindah ke petak E7. Kemudian Iren memainkan langkah benteng E1. Langkah ini mengandung sebuah jebakan. Apabila hitam ceroboh dan memainkan langkah yang tidak tepat, hitam akan kehilangan menteri. Sebagai contoh, jika hitam mendorong A6 misalnya, maka benteng akan makan kuda. Apabila pion makan benteng, maka menteri akan jatuh. Putih akan menang kualitas yang sangat besar. Tentu saja, Ellen Nielsen tidak akan mudah terjebak dengan hal seperti ini. Di posisi ini, langkah terbaik adalah benteng ke petak C5. Namun, Ellen Nielsen memilih untuk menarik mundur kuda ke petak B6. Tujuannya adalah untuk mengadu kuda. Akan tetapi, Iren punya balasan yang sangat bagus. Kuda D6, forking pada kedua benteng. Oleh karena itu, benteng C ke petak D8, sehingga Iren sekarang belum bisa makan benteng. Oleh karena itu, Iren memundurkan menteri ke petak D1 demi menjaga kudanya. Dan Ellen Nielsen kemudian membuat kesalahan kembali. Dia membawa benteng ke petak F8. Di posisi ini, Iren kembali menemukan langkah yang sangat bagus. Kuda F5. Pengorbanan kuda, tetapi menteri akan jatuh.
Apabila hitam salah kalkulasi, misalnya dengan benteng makan benteng dengan tujuan untuk menyerang menteri, maka putih punya balasan kuda makan menteri, sebuah tempo skak. Setelah raja F7, menteri akan makan benteng. Meskipun raja makan kuda, hitam betul-betul kalah kualitas. Olehnya itu, Ellen Nielsen menempatkan menterinya di petak C7 dan benteng kemudian makan pion. Sampai di sini, Irem unggul 1 pion dan bentengnya bisa menyerang. Ellen Nielsen mencoba dengan benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, dia berharap keadaan bisa dinetralisir. Ellen Nielsen lanjut menyerang menteri, dan langkah ini lagi-lagi mengandung sebuah jebakan. Apabila Iren salah mengantisipasi hal ini, misalnya dengan menteri E4, maka hitam punya balasan benteng D1, skak. Raja tidak bisa kemana-mana, menteri harus dikorbankan. Setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng, maka hitam unggul kualitas. Tentu saja, Iren Karisma Sukandar tidak akan mudah terjebak dengan hal-hal seperti ini. Di posisi ini, dia memilih memainkan langkah counter attack benteng C6, ancaman balik pada menteri hitam. Ellen Nielsen memundurkan menteri ke petak B8. Setelah itu, Iren memilih memainkan menteri G4. Selain mengancam skakmat, langkah ini juga sekaligus menjaga petak D1 dari kemungkinan benteng melakukan skak. Ellen Nielsen merespon ancaman ini dengan benteng D7, mencoba untuk menjaga pion. Akan tetapi di posisi ini, Iren Karisma Sukandar memainkan teknik pengorbanan benteng makan kuda, teknik removing the guard, menghilangkan kuda penjaga benteng. Nielsen belum menyerah. Dia mengambil benteng dengan pion. Akan tetapi, setelah kuda ke petak H6, akhirnya Ellen Nielsen memutuskan untuk menyerah. Pion tidak bisa makan kuda. Apabila game ini dilanjutkan, maka raja harus lari ke petak F8 misalnya. Setelah itu, menteri akan makan benteng. Putih menang perwira. Apabila hitam mengambil kuda, maka menteri makan pion. Ancaman pada pion H dan juga ancaman untuk mendapatkan menteri. Hitam akan betul-betul kalah. Kalaupun raja lari ke petak H8, maka menteri tetap makan benteng. Setelah pion makan kuda, menteri E7. Pion-pion hitam betul-betul terancam. Apabila hitam coba untuk mengadu menteri, maka menteri F8, skakmat.